profil dari Profesor Dr. Insinyur Sigit Harwinanto. Ini pejabat juga ini. Dia menunjukkan skripsinya tuh di sebelah kanan ya. Tidak ada tanda tangan dari tadi dekan segala macam. Jadi faktanya terus-menerus berbalik gitu dengan hasil uji yang ada hari ini. Ya misalkan yang ini yang disampaikan juga yang tadi kita lihat. Nah, ini lebih jelas kali ya. Di sini lebih ada garis dugaan ini adalah fotokopi berwarna. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Mendadak ijazah Jokowi asli. Iya, asli. Tapinya ini yang kemudian menjadi banyak gitu. Maka coba lihat ini, misalkan nih kalau di zoom, lihat ini, panahnya ke sini ya. Di sini ada garis bekas fotokopi yang diduga bekas fotokopi gitu. Ya, kalau kita detail cermat, nah di sini ada garis ini garis ini. Ya, garis kalau di fotokopi kan selalu ada gitu, nggak bersih amat. Kalau di bawahnya ada percikan tinta, oke lah, tidak masalah. Dari sini pun banyak kejanggalan. Stempel misalkan kan tidak menutupi bajunya Jokowi yang meskipun pakai jas hitam, tapi setidaknya biasanya adalah dikit-dikit kelihatan bekasnya. Kemudian di skripsinya juga sama. Skripsi yang lain itu tidak ada tanda tangan dekan segala macam. Ini ada lengkap. Maka ini menarik ya, kita akan coba bahas. Ini menjadi sebuah catatan bagi kita bersama ke depannya. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Jadi kejar sampai Jokowi tidak dapat berbohong lagi. Ini yang sedang diupayakan oleh para tokoh-tokoh kritis kita hari ini. Mengejar sampai Jokowi tak dapat berbohong lagi. Ya, kita mulai dari kabar di sini. Profesor Dr. Insinyur Sigit Harwinanto MAG, saksi kunci skripsi dan ijazah palsu Jokowi. Lulus kehutanan tahun 85, lembar pengesahan skripsi kosong tanpa tanda tangan dosen pembimbing, penguji, dan dekan. Nah, jadi kalau di yang punyanya Jokowi itu lengkap, itu ada tanda tangan ini itu segala macam. Kan jangan lagi. Ini semakin ditunjukkan keasliannya, semakin tampak kejanggalannya. Ini yang terjadi gitu. Nah, ini profil dari Profesor Dr. Insinyur Sigit Harwinanto. Ini pejabat juga ini. Dia menunjukkan skripsinya tuh di sebelah kanan ya. Tidak ada tanda tangan dari tadi dekan segala macam. Jadi faktanya terus-menerus berbalik gitu dengan hasil uji yang ada hari ini. Ya misalkan yang ini yang disampaikan juga yang tadi kita lihat. Nah, ini lebih jelas kali ya. Di sini lebih ada garis dugaan ini adalah fotokopi berwarna. Kalau yang lainnya jelas kita sudah bahas juga kemarin bagaimana logo UGM ini nubruk tulisan ijazah, padahal yang lain tidak nubruk, lebih ke bawah. Kemudian tulisan telah lulus itu rata tengah, padahal tempo hari belum ada teknologi rata tengah, semuanya rata kiri. Gitu ya. Aduh. Semakin berkelit semakin membuktikan ijazah Jokowi palsu. Betul sekali. Daus coy. Tanggal 15 Bang Sianipar mau ke UGM, silaturahmi sekalian hal bihal, ayo dukung usut UGM. Ya, dengan Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan akan hadir ke sana ya. Banyak pasang badan bela Pak Mul, tak boleh mengkritik rakyat, pokoknya harus patuh pajak, patuh ini, patuh itu, di saat pejabatnya malah korupsi ugal-ugalan. Dibebankan ke rakyat, di mana empatinya, wong banyak rakyat yang masih sulit. Ahmad Munawar. Ya, banyak sekarang kemudian bermunculan narasi-narasi dari buzzer. Kenapa sih Jokowi lagi yang disalahkan, Jokowi lagi yang disalahkan, sambil tidak ditunjukkan kesalahannya. Padahal
kita terus-menerus menunjukkan, ya, mulai dari 11.000 di kantong SMK dan sebagainya. Itu enggak, mereka hanya fokusnya untuk menarasikan bahwa Jokowi adalah korban. Nah, gitu ya. Aduh, ini skripsinya Jokowi juga sama seperti ijazahnya, bersih. Tulisannya pakai Times New Roman yang tidak lazim di saat itu, meskipun memang sudah ada. Nah, dibutuhkanlah ketegasan dari presiden kita hari ini untuk membuka tabir ini. Dian Sandi namanya yang tadi saya lupa ya, kader PSI yang memunculkan ini ijazah yang klaimnya asli ini. Ijazah Jokowi benar asli kah? Ataukah ini sedang menyebar ijazah aspal, asli atau palsu? Karena ya coba lihat saja di googling hari ini, jasa-jasa untuk membuat ijazah itu banyak sekali gitu. Bahkan mungkin hari ini lebih canggih lagi yang bisa kita tunjukkan pada sahabat semua. Nah, ini pembuatan ijazah asli, jasa ijazah D3 S1 COD, jasa editing ijazah SIM juga tuh, akte, jasa pembuatan ijazah dokumen penting, banyak ini di Facebook ada, di berbagai platform ada. Jadi ketika dicurigai ya menjadi wajar karena tidak mampu menunjukkan. Satu lagi, ini ya, hasil dari rekam jejak digitalnya. ELA, analisa ELA pada sertifikat gelar Jokowi menunjukkan hasil beragam. Satu gambar terlihat seperti diedit, tapi versi dengan emoji smile no error bisa deteksi perubahan digital. Nah, jadi seperti yang diedit lah, kurang lebih begitu ya. Ini asal analisa ELA, ELA ya. Coba kita lihat penjelasan dari Roy Suryo. Mendadak muncul ijazah Jokowi diuji ilmiah dengan ELA. Bagaimana hasilnya? Nah, ini ijazahnya Roy Suryo, ini ijazahnya Jokowi. Hasilnya kalau kita ngelihat selintas nggak paham ya. Tapi teknologi ini menunjukkan bahwa yang atas ini dengan yang di bawah menunjukkan kalau yang di bawah ada proses editing, ya, kalau di atas tidak ada. Nah, kurang lebih mudahnya begitulah ya. Coba kita simak. Roy Suryo, pemerhati telematika multimedia, AI dan OCB independen. Hari-hari ini masyarakat Indonesia khususnya netizen plus 62 mulai gempar karena setelah ditunggu-tunggu bertahun-tahun bahkan berkali-kali dilakukan upaya menghadirkan secara resmi berdasarkan hukum formal di beberapa sidang pengadilan tidak kunjung berhasil. Mendadak bak diorkestrasi, ya, baca digerakkan, diperintah oleh tangan-tangan tertentu. Maksudnya serempak tiba-tiba muncul foto ijazah Jokowi yang disebut-sebut oleh penyebarnya sebagai asli. Para penyebar foto di berbagai platform sosmed, utamanya di X, sebenarnya sangat mudah ditebak dari mana asalnya. Mereka adalah para ceboger. Inilah istilah netizen sekarang untuk para buzzer RP, yang kerjaannya memang untuk melakukan cuci piring atau klarifikasi atas isu-isu tertentu. Dan mayoritas juga berasal dari kader politik satu partai yang sempat disebut juga partai salah input, apa disingkatnya, PSI. Yang mendadak digelembungkan suaranya saat pemilu 2024 lalu meski tetap saja gagal masuk parlemen. Lucunya, gerakan publikasi terpimpin ini seperti kompak diperintahkan. Dilakukan oleh mereka sesaat setelah ada pertemuan geng Solo pada Hari Raya Idul Fitri kemarin. Itu tuh ada Sri Mulyani, ada Luhut, ada satu lagi siapa saya lupa. Disertai dengan statement dari L4, lu lagi, bak pahlawan kesiangan yang melakukan pembelaan membabi buta pada bekas presidennya itu. Tentu, kata membabi buta ini tidak ada hubungannya dengan teror das babi yang anehnya sampai hari ini juga nggak jelas pengusutannya. Bagaimanapun juga muncul foto yang berusaha disebut-sebut dan mau diyakinkan sebagai ijazah Jokowi. Memang cukup membagongkan karena seperti digunakan untuk menjawab kasus ijazah palsu yang kembali viral sebulan terakhir. Pasca disampaikannya oleh Rismon Hasiholan Sianipar
dengan memotret langsung buku skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum UGM baru-baru ini. Sekaligus menegaskan, ya, ini sempat disampaikan bahkan oleh Roy Suryo di Selasa 25 Februari, bahwa itu 4 lampiran yang masing-masing buku wisuda 85 dengan foto yang diaku sebagai Jokowi itu tidak pernah bisa dibuktikan keasliannya hingga saat ini. Juga screenshot dari online public access catalog UGM bahwa lembar pengesahan yang sama dengan hasil hipotesis RHS yang dikemukakannya belakangan ini. Nah, ini intinya adalah hasil dari analisa foto atau dokumen menggunakan metode ELA atau Error Level Analysis. Ini memang bisa menjadi solusi untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang keabsahan foto ijazah Jokowi itu. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Nah, teknik ELA ini sejarahnya sudah dilakukan dari tahun 2007 lah, kurang lebih begitu ya. Ini akan membantu mengidentifikasi area gambar yang telah diedit atau diubah. Jadi kelihatan, oh yang ini asli, oh yang ini diedit. Bagian fotonya diduga ya diedit ya. Hasil kajiannya ini semacam peta error level di mana gambar menunjukkan perbedaan tingkat kesalahan dengan warna atau kontras tinggi di area yang mengalami manipulasi. Jadi dengan didapatkannya indikasi keaslian gambar ini bisa diidentifikasi apakah gambar itu telah diedit atau hasil dari kamera. Nah, ELA telah melakukan deteksi area dimanipulasi itu menunjukkan bagian gambar yang kompresinya berbeda. Nah, kita lihat bahwa yang ada di ijazah Jokowi itu intinya di bagian foto itu menunjukkan level yang mencurigakan. Nah, kurang lebih begitulah ya. Nah, ini ditunjukkan perbedaannya. Jadi makin ditunjukkan, makin dibongkar kejanggalan. Aduh. Ini kalau baca teknis memang kita juga nggak begitu paham ya. Ini pembahasan teknis dari teknik untuk menganalisa tingkat errornya. Cuman intinya begitulah. Pokoknya di bagian foto diduga itu telah diedit. Dan kurang lebih begitu.